Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Studi Ekonomi Syariah semester 6. Jadi video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dan dosen pengampu Ibu Sapitri Nasrol, STMM. Jadi kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota yang telah bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi segmenting, targeting, dan positioning perusahaan brand global dengan brand perusahaan olah angin. Adapun anggota kelompok kami yang akan saya perkenalkan. Jadi yang pertama ada Sabrina Nur Anissa, yang kedua ada Adir Kapisa, yang ketiga ada Rahmatul Amri, dan yang keempat ada Yodi Takur, yang kelima ada Aliza Febrianti, dan yang keenam saya sendiri Muhammad Samsurangga Putra. Adapun isi materinya sebagai berikut. Hai, nama saya Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang company pada perusahaan tolak angin produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Perusahaan ini telah memiliki dari 300 jenis produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia. Tolak Angin dan Kuku Bima Energy, perusahaan Sido Muncul ini memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun di industri jamu Indonesia dan juga memiliki lebih dari 4.000 karyawan yang bekerja di perusahaan besar ini. Sejauh ini sudah lebih dari 300 jenis produk yang mereka buat dan 109 titik distribusi di seluruh Indonesia. Perusahaan Sido Muncul ini memiliki margin laba sebesar 26,7% pada tahun 2023 serta sudah menghasilkan rasio dividen yang konsisten mencapai 99%. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki sejarah berdirinya perusahaan tersebut hingga menjadi perusahaan terbesar. Sekarang mengawali usaha sebagai pemilik pemerah susu terbesar bernama Melkri di Ambarawa, Kabupaten Semarang di Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjuangan usaha pasang suami istri Bapak Simtiki dan Ibu Rahmat Sulistyo dimulai pada tahun 1930. Pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sutilo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Lanjut, pada tahun 1935, berbekal kemahiran Ibu Rahmat dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan membuka jamu di Yogyakarta. Dilanjut pada tahun 1951, mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul yang berarti impian yang terwujud di Jalan Malaten, Semarang. Pada tahun 1975, dibentuk perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Pada tahun 1997, Sido Muncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar Kalpu, Kecamatan Bergas, Ungaran. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 21 Agustus 1997. Pada tahun 2000, Sido Muncul meresmikan pabrik baru. Pada 11 November tahun 2000, peresmian dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia. Pada 2004, memproduksi lebih dari 250 jenis produk. Produk unggulan kami adalah produk tolak angin, tolak linu Kuku Bima Energy, arang Sleepless, kopi jahe Sido Muncul, Kuku Bima kopi ginseng, susu jahe, jamu komplit, dan kunyit asam. Dan perusahaan ini pun masih terus berjalan dan berkembang sampai pada saat ini dengan pendapatan penghargaan yang banyak yang diterima oleh perusahaan tersebut. Mungkin itu saja sekilas sejarah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu visi dan misi. Nah, misi menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengelola bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, misi yaitu mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk kesediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan, yang membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Nah, meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopatli, melakukan corporative social responsibility yang intensif, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Nah, untuk selanjutnya struktur organisasi, yaitu ada rapat umum pemegang saham. Nah, di bawahnya ada dewan komisaris, yaitu Jonata Sokjan Hidayat, Johan Hidayat, Sigit Hartojo Haji Santoso, Fenancia Sri Indriati, Lindawati Gani, Dr. Muhammad Adib Humaidi. Nah, di bawahnya yaitu ada komite nomisi dan remunerasi, yaitu Dr. Muhammad Adib Humaidi, Ketua Merangkap Anggota, Profesor Renaldi Kasali Anggota, Hol Siumai Anggota. Nah, selanjutnya direksi ada David Hidayat, Direktur Utama, Irwan Hidayat, Direktur, Budianto, Direktur, Darmaji Sidik, Direktur. Nah, lanjut komite audit, ada Lindawati Gani, Ketua, Timotius Anggota, Herman Anggota. Nah, di sini ada bagian dari direksi, yaitu audit internal, Joni Susanto Agus. Baik, saya akan menjelaskan tentang produk-produk yang ada di dalam PT Sido Muncul. Yang sama-sama kita ketahui ada di PPT, yaitu berjumlah 312 produk. Di antaranya yang tidak asing di kalangan banyak orang yaitu ada tolak angin cair, tolak angin anak madu, tolak angin flu, susu jahe, kopi jahe, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu di sini ada kualitas dan keamanan produk. Nah, pengawasan mutu atau quality control merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan penggunanya. Dalam dunia industri, salah satu faktor yang paling penting adalah menjaga kualitas produk sehingga perlu adanya quality control sebelum produk sampai ke konsumen. Proses quality control di PT Sido Muncul dimulai dari pemeriksaan bahan awal sampai dengan produk jadi. Pemeriksaan tersebut meliputi yang pertama, pemeriksa bahan awal, memastikan bahwa bahan awal untuk produk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan untuk identitas bahan, kualitas bahan, dan keamanannya. Adapun pemeriksaan bahan awal meliputi yang pertama, organoleptions, yang kedua, zat aktif, yang ketiga, cemaran mikroba, yang keempat, aflatoxin, yang kelima, cemaran logam berat, dan yang terakhir, cemaran bahan haram melalui pemeriksaan DNA babi. Nah, selain itu juga untuk bahan pengemas dilakukan pemeriksaan ukuran kemasan, berat kemasan, ketebalan kemasan, dan desain kemasan. Kualitas dan keamanan produk yang kedua yaitu pengawasan selama proses produksi atau in process control atau IPC, di mana ini meliputi yang pertama yaitu pemeriksaan organoleptik yang meliputi warna, bau, dan juga rasa. Yang kedua yaitu pemeriksaan pH, kadar air, Brix, viskositas, dan juga waktu hancur. Yang ketiga yaitu pemeriksaan zat aktif. Keempat, pemeriksaan sarana penunjang. Kelima, pemeriksaan selama pengemasan sekunder aktif. Dan yang keenam yaitu pemeriksaan cemaran mikroba, aflatoxin, dan juga cemaran logam berat. Baik, semua pemeriksaan yang ada ini harus sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan. Baik, yang ketiga yaitu retained sample. Setiap batch produk diambil sejumlah sampel untuk disimpan sampai masa kadaluarsa plus 1 tahun sebagai sampel pertinggal atau retained sample. Secara periodik, sampel pertinggal ini akan dianalisa untuk meriksa kestabilannya, sekaligus juga bisa dipergunakan untuk sebagai pertimbangan atau perbandingan seandainya ada komplain dari para customer. Baik, selanjutnya yaitu peluang usaha. Yang pertama, peluang usaha untuk internasional dalam rangka memperluas pangsa pasar PT Industri Jamu dan juga Farmasi Sido Muncul. TBK telah berhasil menembus pasar ekspor dengan memasarkan produk ke negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Korea Selatan, dan negara lainnya. Jadi pihak Sido Muncul juga membuka kesempatan bisnis dengan semua distributor yang tertarik menjadi agen untuk mendistribusikan produk Sido Muncul di kancah luar negeri. Yang kedua yaitu untuk lokal. Jadi Sido Muncul ini juga membuka kesempatan berbisnis dengan semua distributor di dalam negeri yang tertarik untuk mendistributor atau mendistribusi produk Sido Muncul Natural Wellsing Series atau suplemen Sido Muncul Natural.
Selanjutnya, perusahaan menerapkan segmentasi bagi orang-orang yang tinggal di perkotaan dengan cara hidup modern, pendidikan kelas menengah sosial atas. Sehingga perusahaan Sido Muncul telah mempunyai pelanggan dari masyarakat kelas atas, menengah, dan ke bawah. Karena biasanya masyarakat lebih memilih produk herbal atau alami dari obat-obat yang mengandung zat kimia, karena pada obat-obat zat kimia akan menimbulkan efek samping terhadap tubuh. Memposisikan produk yang sederhana dan praktis, di mana konsumen seperti jamu, bukan hanya karena ritual tetapi juga karena manfaatnya, juga menunjukkan bahwa strategi untuk menciptakan citra yang baik dari tolak angin dalam pikiran konsumen itu berhasil. Saat ini, banyak orang yang terbuka untuk belajar dari obat alami dan tonik karena mereka adalah makanan alami tubuh untuk diproses. Dan itu semua bagian dari belajar untuk hidup lebih harmonis dengan alam dan penyembuhan sesuai dengan kekuatan alami tubuh. Dengan strategi perikanan yang baik, yaitu tolak angin Sido Muncul telah diiklankan dengan beragam versi yang berbeda. Kalau tidak salah, jargon orang pintar tersebut pertama kali keluar pada tahun 2000. Sido Muncul tidak lagi menggunakan profil pelawak dalam iklannya dan menggantikan dengan selebriti dari para tokoh terkenal yang mempunyai citra orang pintar. Beberapa artis dan tokoh yang pernah membintangi iklannya antara lain yaitu Sophia Latjuba, aktris Monica, Lulu Kamal, dan yang terbaru yaitu Anggito Abimanyu. Jargon orang pintar digunakan untuk mengubah gambar jamu yang dekat dengan arti kuno menjadi produk yang baru dan modern. Jargon tersebut terbukti efektif karena pasar merespon dengan positif sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran pasar tolak angin adalah semua kalangan. Tapi pada saat ini, tolak angin akan memfokuskan pada kalangan menengah atas seperti artis, model, muda, dan lainnya. Karena mereka biasanya masih menganggap remeh jamu tradisional. Untuk itu, tolak angin target pasar memilih kalangan tersebut. Tolak angin yakin bahwa tolak angin adalah jamu tradisional atau terbuat dari herbal yang tak kalah dengan obat-obatan modern di dalam khasiatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Angga Putra. Saya akan menjelaskan tentang positioning produk tolak angin. Jadi, tolak angin adalah pemimpin pasar dalam kategori produk jamu yang terus berusaha digoyang para pesaingnya seperti Entangin, Orangin, dan juga Bintangin. Namun, saya menemukan beberapa informasi bahwasannya perkembangan produk ini terancam stagnan dan ditinggalkannya konsumen karena tolak angin terkesan kuno dan tidak praktis pada awalnya berbentuk serbuk. Maka dari itu tolak angin melakukan positioning. Nah, positioning dengan cara mengubah image dari produk jamu yang kuno menjadi produk jamu yang modern atau obat herbal. Di antara sejumlah tokoh dan selebritis yang menjadi pendukung, Agnes Monica termasuk yang paling sering mengkomunikasikan tolak angin karena ingin menyasar pasar generasi muda. Dari strategi penetapan harga yang digunakan, Irwan menemukan bahwa persepsi konsumen yaitu memandang produk murah sama dengan produk jelek. Nah, kan? Produk murah sama dengan produk jelek. Jadi oleh karena itu, Irwan menaikkan harga jual tolak angin dari Rp800 per saset menjadi 1.000 dan sekarang sudah 1.500. Lanjut, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu tagline pada tolak angin. Ya, tagline itu semacam slogan. Siapa sih yang nggak tahu slogan? Nah, kalian pasti sudah tahu lah slogan tolak angin. Ya, apalagi kalau bukan orang pintar minum tolak angin. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih.